Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi fisika modern. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur inti, atom, dan juga radioaktivitas. Kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi fisika inti ya. Terutama yaitu pada reaksi fisi dan fusi nuklir ya. Nah, reaksi fisi itu telah dimanfaatkan pada reaktor atom ya, dan juga senjata pemusnah atau pada bom atom ya. Sedangkan reaksi fusi itu sama senjata pemusnah juga, yaitu pada bom hidrogen ya. Nah, sampai saat ini reaksi fusi masih sulit gitu untuk dikendalikan dengan reaktor atom walaupun sudah ada usaha-usaha ke arah situ. Nah, reaksi inti itu sendiri merupakan eh, peristiwa atau ya peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga dia berubah menjadi inti atom lain ya, dengan disertai munculnya energi yang sangat besar gitu. Nah, agar terjadi reaksi inti ini diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan keseimbangan inti atom sehingga keseimbangannya terganggu, dan akhirnya dia menjadi inti atom yang lain dan menghasilkan energi ya. Nah, jadi dimungkinkan untuk mengubah struktur inti ya. Struktur inti ini dirubah dengan membombardir inti tersebut dengan partikel energetik ya. Partikel energetik itu artinya partikel yang memiliki energi. Nah, temukan seperti itu dapat merubah identitas inti target ya menjadi inti anak. Jadi inti target ini ditumbuk oleh partikel, kemudian dia menjadi inti anak atau dia menjadi inti yang lain. Nah, reaksi inti ini pertama diamati oleh Rutherford ya pada tahun 1919. Nah, kemudian menjadi lebih gencar lagi sejak ditemukannya pemercepat partikel ya pada tahun 1930. Jadi lebih banyak lagi dilakukan eh, percobaan reaksi inti ya. Nah, reaksi inti ini berbeda ya dengan reaksi kimia karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi karena tumbukan ya, karena penembakan inti sasaran target dengan proyektil ya. Jadi inti sasaran target ditembak oleh proyektil. Nah, ini beda dengan reaksi kimia. Jadi reaksi inti dapat terjadi ketika ada inti sasaran ya, X gitu misalkan, yang dalam keadaan diam dibombardir dengan partikel gitu A gitu misalkan ya, partikel energetik A sehingga dihasilkan inti hasil ya atau Y gitu, ditambah dengan partikel baru gitu misalkan B. Nah, dalam prosesnya ini dia bisa melepaskan atau membutuhkan energi ya. Contoh atom nitrogen ditembak dengan ya ini penulisan ini ya. Penulisan ini bisa ditulis seperti ini. X dalam kurung A, B, Y. X sama Y adalah inti induk dan inti hasil. A itu adalah partikel penembaknya ya, proyektilnya. Sedangkan B itu partikel hasil ya, partikel yang diamati atau partikel baru. Nah, contohnya adalah misalkan kalau kita mempunyai atom nitrogen, dia ditembak ya dengan partikel alfa ya. Atom aja ditembak, masa kamu enggak ya? Nah, menjadi inti atom oksigen ya, dengan disertai dengan sebuah proton. Nah, inti atom oksigen ini yang terjadi ini dia bersifat radioaktif. Nah, pada reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan ya. Hukum kekekalan apa aja? Hukum kekekalan massa, kemudian muatan, kemudian energi, momentum linear, dan momentum anguler ya. Nah, ini semuanya kekal ya, atau sebelum reaksi dan sesudah reaksi jumlahnya sama. Walaupun ini nanti akan ada sedikit pertanyaan nih. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, jadi yang namanya energi reaksi, energi yang dihasilkan pada reaksi ya, misalkan contoh reaksinya yang tadi, partikel induk X ditembak oleh partikel A, menghasilkan inti anak Y ya, atau inti X ya tadi ya, inti induk X ditembak oleh partikel A menghasilkan inti anak Y dan juga partikel baru gitu, yaitu B. Nah, masanya, jumlah massa Y ditambah B ini pasti lebih kecil daripada A ditambah X ya, masanya lebih kecil. Nah,
kan jadi ada selisih massa ya. Nah, selisih massa ini itu berkaitan dengan energi. Jadi energinya itu tinggal selisih massanya dikali dengan 931,5 mega elektron volt ya. Nah, kesetaraan antara selisih massa dengan energi ini tentu saja sesuai dengan pernyataan Einstein ya. Rumus yang terkenal itu E sama dengan mc kuadrat. Jadi massa yang hilang itu setara dengan energi yang dilepaskan. Nah, jika Q ini bernilai positif ya, jika hasilnya ini bernilai positif, maka reaksinya ini adalah disebut dengan reaksi eksotermik. Atau pada reaksi ini dibebaskan sejumlah energi ya dalam wujud energi kinetik inti yang baru Y maupun partikel baru B gitu. Jadi dihasilkan energinya itu dalam wujud energi kinetik Y dan B. Nah, jika Q-nya itu negatif ya, jika Q-nya kurang dari 0 atau negatif, itu reaksinya berarti adalah reaksi endotermik ya. Jika reaksinya itu adalah endotermik, artinya untuk berlangsungnya reaksi inti ini diperlukan energi dari luar ya. Nah, pada reaksi endotermik, partikel yang datang itu harus memiliki suatu energi kinetik tertentu ya, yang disebut dengan energi kinetik minimum atau energi ambang. Besarnya energi ambang ditulis dalam rumus berikut. Nah, jadi pada dasarnya dari sini kita bisa mengetahui bahwa energi itu sama dengan sebanding dengan perubahan massa ya. Nah, mungkin timbul kebingungan ya. Kenapa tadi kan dikatakan bahwa massanya itu kekal ya selama terjadinya reaksi. Tapi kenapa massa setelah reaksi itu malah lebih kecil daripada massa sebelum reaksi? Nah, jawabannya adalah massanya itu tidak hilang tapi berubah menjadi energi ya. Berubah menjadi energi dengan kesetaraan massa dan energi yang dipropos oleh Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Di mana c kuadrat ini nilainya setara dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, reaksi inti ini kan ada dua ya, ada reaksi fisi dan reaksi fusi. Kita akan bahas satu-satu. Yang namanya reaksi fisi ya, itu adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan ya. Jadi inti berat dibelah menjadi dua inti lain yang lebih ringan. Nah, jadi ada inti atom berat menjadi inti yang lebih ringan, itu dia disertai dengan energi yang sangat besar ya. Jadi inti berat pecah menjadi dua inti baru yang ringan. Nah, jumlah massa setelah reaksi ya, jumlah massa inti ringan ini dan partikel-partikel pengiringnya ini ketika dijumlah dia akan lebih kecil daripada jumlah massa sebelum reaksi, yaitu massa partikel induk atau inti induk dengan partikel penembaknya ini. Nah, ini akan jadi lebih besar daripada partikel yang setelah reaksi. Nah, massa yang hilang itu dirubah dengan dirubah menjadi energi ya. Nah, energi yang dibebaskan itu setara dengan perubahan massanya dikalikan dengan C kuadrat. Jadi ya seperti tadi ya, bahwa inti induk X ditembak oleh N, maka pada reaksi fisi itu inti induknya menjadi inti induk Y dan inti induk Z ditambah dengan sejumlah neutron. Nah, massanya itu massa setelah reaksi itu pasti lebih kecil daripada massa sebelum reaksi. Nah, maka ada selisih ya, ada selisih massa antara sebelum dengan sesudah reaksi. Nah, selisih massanya ini dikalikan dengan C kuadrat yang mana setara dengan 931,5 mega elektron volt, itu adalah energi yang dilepaskan ya. Contohnya adalah inti atom uranium 235 ya. Ya, energinya yang dilepaskan itu setara dengan massa ya, dengan perubahan massa. Nah, contohnya adalah inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi Xe235 dan Sr94 ya, disertai dengan dua neutron yang memiliki energi yang tinggi atau ditambah dengan Ki. Jadi selisih massanya antara yang ini dengan yang ini itu adalah Ki ini, dia menjadi energi. Ya, mari kita dalam reaksi fisi ini terjadi dalam reaksi fisi yang ini ya, uranium ditembak oleh neutron, uranium 235,
Ini dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 mega elektron volt. Ini Q-nya adalah sebesar 234 mega elektron volt. Kita bahas satu contoh soal ya. Tentukanlah energi yang dibebaskan pada reaksi berikut ya. U ditembak oleh neutron N ya. Sehingga U ini uranium ya. Uranium sehingga dia menjadi inti anak yaitu Ba ya dan Kr kripton ya. Dan ditambah dengan 3 neutron. Nah, bila U itu memiliki massa sekian 235,043915, U kecil ini adalah bahasa Indonesianya adalah satuan massa atom ya. Satuan massa atom yang mana satu SMA itu atau satu U kecil ini setara dengan tadi 931,5 mega elektron volt. Nah, misalkan barium memiliki massa 140,9139, sedangkan kripton memiliki massa 91,8937, sedangkan massa neutron adalah sekian. Nah, kalau ditanya berapa energi yang dihasilkan, ya tinggal dihitung berapa massa awal, massa N dan massa U dijumlah ya. Massa neutron, 1 neutron dan massa 1 U itu dijumlah dikurang massa Ba tambah massa Kr ditambah 3 massa N atau neutron gitu. Jadi tinggal dikurang hasilnya. Nah, massa awal dikurang massa akhir dikali dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, dihasilkan jawabannya adalah 200,6 mega elektron volt. Nah, ketika uranium 235 ya, itu terjadi fisi ya pada uranium 235, maka fragmen atau inti anaknya itu rata-rata itu adalah memiliki massa ya 118 ya. Nah, 118. Tapi kenyataannya itu sangat sedikit yang memiliki massa rata-rata ini 118. Kemungkinan yang terbesar ya itu adalah pecah menjadi fragmen-fragmen yang masanya itu nggak sama. Jadi kan U235 ya, U235 itu kalau dibagi 2 ditambah 1 neutron kan 236. Ditambah 1 neutron 236, kalau dibagi 2 kan jadinya 118 ya. Nah, kalau di rata-rata dia hasilnya adalah 118. Nah, tapi kenyataannya justru sedikit yang 218. Kebanyakan itu adalah pada menjadi fragmen, pecah menjadi fragmen yang masanya tidak sama ya. Sebagian besar itu adalah pada angka 95 dan 137. Nah, ini adalah salah satu contoh ya reaksi fisi ya, di mana inti uranium 235 itu pecah menjadi inti-inti ringan ya, yaitu kripton dan barium ya. Nah, kripton 89 dan barium 144. Nah, pemecahan inti ini tentu saja tidak terjadi secara spontan, tapi dia diinduksi oleh penangkapan neutron ya. Jadi si U235 ini menangkap neutron sehingga dia menjadi tidak stabil ya. Ketika dia menjadi tidak stabil, akhirnya dia berosilasi ya. Nah, ketika osilasinya makin kuat atau distorsinya makin kuat, maka terjadilah pemecahan atau fisi ini ya. Dia menjadi barium dan kripton. Kemudian dihasilkan 3 neutron lain. Nah, jika 3 neutron lain ini kena ke inti lain atau uranium yang lain, maka terjadi lagi yang namanya reaksi fisi. Nah, reaksi fisi yang seperti itu disebut dengan reaksi berantai. Ya. Reaksi berantai itu jika neutron yang dihasilkan melalui reaksi fisi ya. Jadi ini kan ada uranium nih, U235 ditembak oleh sebuah neutron, dia menjadi tidak stabil, kemudian dia menjadi inti anak yaitu barium dan kripton, dan juga selain inti anak ini dihasilkan lagi 3 neutron kan ya. Nah, jika 3 neutron ini menembak inti yang lain, inti uranium yang lain, maka ini menjadi reaksinya disebut dengan reaksi berantai. Nah, maka ini kan neutron menjadi neutron menembak uranium yang lain, uranium terjadi fisi lagi, menghasilkan neutron lagi, nembak lagi uranium lagi, dan seterusnya. Itu disebut dengan reaksi berantai. Nah, sebagian besar neutron ini ditangkap oleh uranium ya. Nah, tapi kalau misalkan neutronnya itu neutron lambat, itu dia susah ditangkap oleh uraniumnya. Jadi untuk
apa untuk namanya apa ya? Un- untuk supaya tidak terjadi reaksi berantainya terus-menerus ya. Jadi atau mengendalikan. Nah, eh, reaksi nuklir ini kita gunakan yang namanya moderator ya. Moderator untuk meminimalkan penangkapan neutron oleh uranium gitu dengan cara si neutron yang sudah lepas ini dia diperlambat ya. Biasanya moderator itu menggunakan air ya. Air bertekanan tinggi atau karbon dioksida atau helium atau sodium cair. Nah, pada setiap reaksi fisi itu dihasilkan 2 atau 3 neutron baru ya. Atau rata-ratanya ya berarti 2,5 ya. Dan disebut dengan konstanta reproduksi. Nah, konstanta reproduksi ini atau K ya, itu adalah jumlah rata-rata neutron yang dihasilkan dari setiap kejadian fisi ya, yang masih menyebabkan terjadi reaksi fisi berikutnya ya. Jadi kalau eh, reaksi fisi menghasilkan neutron, kemudian neutron itu dapat menimbulkan reaksi fisi yang berikutnya. Nah, jumlah rata-rata neutron yang muncul itu adalah disebut dengan konstanta reproduksi. Nah, pada reaktor nuklir itu diperlukan pengaturan supaya nilai K ini harganya eh, 1 ya. Nilainya 1 atau sedikit lebih besar dari 1 supaya reaksinya terus berlangsung. Nah, kalau misalkan kurang dari 1, maka reaktor akan ada dalam keadaan subkritis dan reaktornya akan mati ya. Jadi nilai 1 itu K sama dengan 1 itu adalah disebut dengan keadaan kritis. Nah, bagaimana cara kerja si pengendalinya ya, si moderator itu? Kita lihat ya dengan cara melihat bagaimana reaktor nuklir bekerja ya. Nah, jadi reaktor nuklir itu adalah inti dari pembangkit energi nuklir ya. Atau reaktor nuklir ini berfungsi sebagai wadah dan pengontrol reaksi berantai nuklir yang menghasilkan panas melalui reaksi fisi. Nah, uranium diproses menjadi pelet-pelet keramik yang kecil, kemudian dia ditumbuk ya ke dalam tabung metal yang disebut dengan fuel rods ya. Ini nih, yang ini. Nah, ini uranium fuel rod. Nah, ini ada beberapa uranium fuel rod ya. Nah, di dalam badan reaktor ini, fuel rod ini direndam dalam air, ya. Dia direndam dalam air yang berfungsi sebagai coolant atau pendingin dan juga berfungsi sebagai moderator. Nah, moderator ini membantu memperlambat produksi neutron yang tadi ya dari reaksi fisi untuk mengendalikan reaksi berantai. Nah, selain menggunakan moderator untuk mengendalikan fisi ini digunakan juga yang namanya control rod ya. Nah, control rod ini dimasukkan ke dalam inti reaktor untuk mengurangi tingkat reaksi atau sebaliknya untuk meningkatkan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengurangi, jadi control rod ini dia berfungsi untuk menangkap neutron ya. Jadi ketika ini uranium ditambah oleh neutron sehingga dia menjadi inti anak menghasilkan neutron yang lain. Nah, neutron yang lain itu kan bisa menembak uranium yang lain. Ya, jadi reaksi berantai. Nah, tapi bisa juga ditangkap oleh control rod ini. Jadi control rod ini berfungsi sebagai pengendali gitu. Kalau kita ingin mengurangi reaksinya, ya si control rod ini dikebawahkan untuk menangkap semua elektron atau ingin menghentikan ya, atau ingin menghentikan si reaktor nuklir ini, si control rodnya semua dikebawahkan supaya neutronnya itu tidak mengenai uranium yang lain tapi mengenai si control rod. Nah, panas yang dihasilkan oleh fisi ya itu dialirkan ke sini. Nah, di sini dia diberi air disebut dengan heat exchanger ya. Nah, di heat exchanger ini dia menerima panasnya, si air ini menerima panasnya, kemudian dia kan menjadi, kalau air kan dipanaskan menjadi uap. Nah, si uap ini disalurkan ke sana, disalurkan ke generator listrik. Nah, si generator listrik ini menghasilkan energi listrik ya. Dia menghasilkan energi listrik, sedangkan si uapnya diteruskan ke bawah. Di sini ada kondenser ya. Kondenser ini merubah si uap itu menjadi air lagi. Nah, air ini dikirim lagi balik lagi ke yang tadi, ke heat exchanger tadi. Jadi terpisah ya antara air yang ada di dalam moderator dengan air yang dengan uap air yang memutar generator ya. Ini akhirnya dia menghasilkan energi listrik.
Jadi ini energi listriknya energi listrik yang bersih, tidak seperti energi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Itu kan datangnya dari fosil ya, energi fosil. Kalau dari nuklir itu dia energi listriknya bersih. Nah, itu yang namanya fisi nuklir ya. Kalau reaksi ini ya, ini namanya control rate-nya. Kemudian ini adalah si uraniumnya atau tadi fuel rate-nya. Ini adalah ini di sekitarnya itu ada moderatornya ya. Biasanya dia air bertekanan tinggi ya. Ketika misalkan kita ingin memperbesar reaksi inti, maka si control rate-nya diangkat ke atas. Ketika kita ingin mengurangi atau menghentikan, si control rate-nya diturunkan ke bawah. Nah, reaksi fusi itu adalah reaksi penggabungan. Kalau tadi kan reaksi fisi itu kan pembelahan ya. Kalau reaksi fisi itu ada sebuah inti berat dibelah menjadi inti-inti yang lebih ringan. Kalau reaksi fusi itu adalah penggabungan dua inti atom yang ringan. Misalkan kalau di sini adalah deuterium dan tritium, dia bereaksi fusi, dia menjadi helium gitu ya. Jadi kalau reaksi fusi ini reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat. Nah, dua inti atom ringan menjadi atom yang lebih berat, helium, sambil melepaskan energi ya. Contohnya adalah deuteron dengan deuteron ya. Deuteron dengan deuteron dia menghasilkan triton dengan proton dan juga menghasilkan energi sekitaran 4 mega elektron volt. Kemudian deuteron dengan deuteron menghasilkan 3,3 mega elektron volt. Kemudian triton dengan triton menghasilkan 17,6 mega elektron volt. Dia menghasilkan helium ya. Nah, jadi itu ya. Kalau fisi itu pembelahan, kalau fusi itu penggabungan. Nah, coba dilihat. Ini energinya sangat besar, 17,6 mega elektron volt yang dihasilkan ya. Tapi untuk menghasilkan energi sebesar ini ya, untuk menghasilkan energi sebesar ini itu untuk menghasilkan reaksi fusi ini dibutuhkan suhu yang sangat panas. Kenapa suhunya harus sangat panas? Karena dia harus melawan gaya Coulomb ya, melawan gaya Coulomb atau gaya tolak menolak antara muatan yang sejenis. Dalam hal ini adalah muatan positif. Jadi dia dibutuhkan suhu yang sangat panas ya, suhu yang sangat panas sehingga si reaksi fusi ini biasanya terjadi di secara alami ya. Secara alami itu adanya di bintang-bintang, atau kalau yang bintang paling dekat dengan kita ya jelas adalah di matahari ya. Nah, dia berbeda antara fusi dengan fisi ya. Kalau pada reaksi fusi itu diperlukan temperatur yang sangat tinggi ya. Sehingga reaksi fusi ini disebut juga dengan reaksi termonuklir. Nah, agar bisa terjadi reaksi fusi, maka jadi kan harus di tempat-tempat yang suhunya tinggi gitu ya. Ya, salah satunya adalah di matahari. Reaksi fusi nuklir ini yang tak terkendali itu selain ada di matahari juga pernah dilakukan itu pada pembuatan bom hidrogen. Nah, sedangkan untuk menghitung energinya itu sama ya. Kita hitung aja energi setelah reaksi dikurangi energi sebelum reaksi dikurangi dengan energi setelah reaksi, nah dikalikan dengan C kuadrat. Itu kita akan menghasilkan kita akan mendapatkan energi yang dihasilkan pada reaksi fusi. Nah, jadi contohnya adalah reaksi fusi itu deuterium dan tritium ya. Deuterium dan tritium ini harusnya 3 ya. Kalau tritium ini 3 nih. Dia menghasilkan helium. Nah, ini menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu 17,6 mega elektron volt. Tetapi dia itu dibutuhkan temperatur yang sangat tinggi, mendekati 40 juta Kelvin untuk mengatasi tadi si gaya Coulomb itu ya, atau Coulomb barrier. Nah, jadi pada reaksi fusi buatan itu dibutuhkan magnet ya berbentuk cincin. Nah, yang menghasilkan medan magnet yang berbentuk cincin juga gitu kan ya. Nah, jadi medan magnetnya berbentuk cincin begini. Kemudian dia menghasilkan medan magnet yang berbentuk cincin untuk menjauhkan plasma yang suhunya jutaan Celcius itu dari dinding ya,
dindingnya kan dingin ya, supaya si temperaturnya itu tetap terjaga ya. Itu adalah pada reaksi fusi. Ya, demikian mengenai reaksi fisi dan reaksi fusi. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.